DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3 yang berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Untuk mengoptimalkan kinerja DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka dibentuk fraksi-fraksi di dalam DPRD. Sebagai pengemban amanat rakyat, peran dan fungsi DPRD perlu diketahui masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini harus dijalankan para anggota DPRD sebagai representasi kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi yang mereka bawa. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Penjaringan aspirasi juga menjadi tugas DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Fungsi legislasi dijalankan dengan pembentukan peraturan daerah dan menentukan kebijakan yang mengedepankan keinginan rakyat. Fungsi anggaran dijalankan dengan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang diajukan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah kabupaten. DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi, salah satunya adalah Komisi E. Komisi E bertanggung jawab pada bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk. Komisi E DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029 beranggotakan 23 wakil rakyat. Salah satu anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah adalah Ja'far Shodiq yang berasal dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ja'far Shodiq memasuki Gedung Berlian sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan 10 Jawa Tengah yang terdiri dari Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Meski baru pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, namun sejatinya wakil rakyat ini sudah dekat dunia politik. Menggeluti dunia pergerakan mahasiswa saat masih kuliah hingga kini, ia berjuang menyuarakan suara rakyat sebagai wakil mereka di Gedung Berlian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kali ini tokoh kita kembali menjumpai Anda bersama saya Septiul Andari. Dan hari ini tokoh kita siapakah yang bersama saya? Ada tokoh muda ya, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ja'far Shodiq. Saya bilangnya sih Mas aja ya, karena memang masih muda gitu ya. Langsung mengiyakan bahwa beliau ini memang masih muda. Mas Ja'far, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Iyalah, jangan bapak lah, saya itu nggak biasa dipanggil bapak. belum gitu ya. Emang belum bapak, udah bapak juga kan? Udah sih, tapi kayaknya masih terlalu tua kalau dipanggil bapak. Jadi memang kayak panggilnya enaknya Mas Ja'far aja. Mas Ja'far ini tokoh muda kita hari ini ya, dari DPRD Provinsi Jawa Tengah gitu. Yang di usia yang masih relatif muda. Kalau di politik tuh umur 30-an itu tuh masih sangat muda loh. Jadi boleh cerita-cerita dulu gitu ya. Awalnya gitu sampai kemudian berada di posisi yang sekarang ini. Ya, saya tuh kan dulu pas kuliah itu kan aktivis ya. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih aktivis.
Jadi dari aktivis itu biasanya kan bersinggungan dengan senior-senior. Rata-rata senior saya dulu kuliah di Jogja, masuk organisasi ekstra kampus, intrakampus juga, dan salah satu pernah jadi ketua BEM juga. Jadi interaksinya kan dengan senior-senior yang rata-rata udah di Jakarta, yang pejabat gitu ya. Kita jadi dari situ aja udah terinspirasi, dan outputnya saya mikirnya output saya sebagai aktivis harus jadi salah satu ya pejabat, sehingga untuk apa ya bahasanya untuk mentasyarufkan pikiran kita ataupun gagasan kita itu lebih enak ketika kita jadi pejabat gitu. Karena saya nggak punya uang untuk membantu masyarakat, saya nggak punya pabrik yang bisa membantu masyarakat. Kalau pejabat kan kebijakan ya. Jadi Mas Jafar menganggap bahwa ketika berada di luar sistem itu membantu masyarakat itu akan sangat sulit gitu ya. Jadi mau nggak mau harus berada dalam sistem gitu ya. Gitu. Kan kalau aktivis kan dulu, kalau saya kan sering ngeritik pemerintah. Coba dong kalau besok kalau misalnya jadi bagian dari kepemerintahan kan kebijakan lebih enak gitu. Daripada saya teriak-teriak terus, demo nggak gol-gol juga gitu kira-kira. Sekarang ini juga lagi banyak gitu ya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin juga Mas Jafar dulu melakukan yang sama juga gitu kan sebagai seorang aktivis. Tapi prosesnya kan tentu nggak mudah ya dari awalnya di aktivis, kemudian sekarang berada di posisi sebagai anggota Dewan ini gitu. Apakah jadi aktivis kemudian langsung ikut kontestasi ini di Pileg kemarin ini, atau seperti apa prosesnya? Tentu ya tetap ada proses. Saya belajar juga karena dulu ketika selesai saya sudah kuliah, kemudian saya S1, S2, saya pernah juga ikut Anies Baswedan, program Indonesia Mengajar itu saya pernah dikirim di Sumatera 1 tahun. Habis itu saya ikut di P3. Saya potong. Itu berarti setelah lulus S1 ikut Indonesia Mengajar dulu? Iya, di tengah-tengah proses S2. Nah, itu kan saya setahun setengah tuh dari pelatihan sampai penugasan di SD di pelosok di Sumatera. Habis itu saya nyelesai S2 yang tertinggal ini, terus kemudian saya ikut jadi staf ahli di DPR di P3. Waktu itu saya stafnya ketua umum P3 Gus Romi waktu itu. Jadi belajarnya dari situ. Jadi saya menjadi salah satu staf ahli itu di sisi lain saya bekerja. Karena memang salah satu tugasnya itu adalah membuat materi, terus kemudian diskusi. Jadi pemikiran-pemikiran partai DPP, terutama ketua umum itu saya terlibat di situ. Jadi mengelola bagaimana ketika mau seminar, bagaimana ketika nanti berhadapan dengan kolega, baik itu kolega mitra di DPR maupun di luar negeri, itu kita terlibat tuh. Jadi di situ saja saya belajar bagaimana pemikiran kita itu kita istilahnya ditasarufkan atau disalurkan lewat bos-bos kita lah yang jadi anggota. Dari situ kita belajar sih. Kalau jadi anggota DPR kayak gini, ngadepin konstituen kayak gini. Nah, dari staf itu saya belajar di 2016 akhir, 2017 awal. Berapa lama itu jadi staf? Sampai 2019. Ya, jadi 2 tahun lah. Ya cukup lama juga gitu waktu 2 tahun itu untuk kemudian banyak belajar hal itu ya gitu. Nah, sampai 2019, kemudian 2019 apakah sudah ikut 2019 saya pernah nyalon, tapi nyalonnya itu saya memang nggak niat untuk nyalon. Karena waktu itu saya terlibat atau dari salah satu pengurus pusat di P3, jadi diharuskan nyalon. Nah, saya belajar di 2019 itu belajar bagaimana kalau mampang foto itu saya lihatnya sendiri. Misalnya nih baliho, saya lihat baliho diri saya sendiri itu saya nggak malu. Kira-kira gitu. Jadi memang hanya untuk belajar calon genep lah, karena kan harus 8 calon partai kan harus memenuhi. Nah, saya nomor 8. Dan saya memang nggak serius. Gitu. Jadi nyalon waktu itu sama bos saya, Gus Romi itu bilang gini, sing penting kowe nek ndelok fotomu dhewe ra isin. Kira-kira kayak gitu. Pelajaran pertamanya itu dulu ya. Jadi nyalon cuman nyalon di Jogja, nyalonan lah. Kalau orang-orang politik tahu nyalon calon genep-genepan. Tapi belajar lihat foto kita sendiri nggak malu. Yang kedua, membagikan stiker terus ngajak milih kita tanpa ada embel-embel apa-apa. Gimana rasa? Kan kita nggak pernah nih melakukan hal itu kampanye. Jadi melatih mental dulu lah. Yang betul-betul pure untuk melatih mental. Sebagai caleg, kira-kira gitu. Sama sekali nggak serius. Di 2019 itu memang belum. Dan nyalonnya RI lagi. Iya, langsung RI. Jadi saya umur 29 kan. Masih muda banget. Iya. Disuruh nyalon RI, gimana itu ceritanya? Tapi saya melakukan itu. Saya pasang 300 baliho kecil-kecil yang ukuran 2,5, 2x3, yang billboard saya pasang sengaja.
Oke. Di 2 titik di Jogja. Jadi kalau lewat itu, kalau naik mobil, fotoku sendiri, kira-kira nggak malu aja. Melatih mental aja sih. Di 2019 masih Iya, coba-coba aja, coba-coba. masih mengikuti ya inilah ya tadi tes Iya. mental dulu gitu ya. Nah, apa kemudian titik poinnya yang membuat Mas Jafar di 2024 kemarin gitu ya memulai lagi Iya. dan benar-benar serius gitu untuk Iya. menjadi wakil rakyat? Pertama, saya kan aktif di berbagai banyak organisasi sepanjang 2019 sampai 2024. Apa aja tuh? Saya di satu sisi partai, saya juga di Jakarta itu jadi wakil ketua PWNU Oke. wilayah PWNU, Nahdlatul iya, Ulama, iya. kemudian saya juga pengurus MUI pusat. Di satu sisi organisasi kemahasiswaan yang masih saya pembina juga. Nah, di situ kan proses tuh ketemu sama banyak orang, terus kemudian menguatkan saya, niat saya untuk menjadi salah satu bagian dari legislatif gitu loh. Nah, akhirnya di 2024, maksudnya target 2024 nyalon, benar-benar mau nyalon itu di 2027 saya lakukan. Di 2023 Iya. saya lakukan. Oke, Jadi jadi saya mulai itu tuh, mulai terjun udah- mau dapil mana nih Oke, kira-kira iya, gitu. iya. Awalnya dapil kalau di Jawa Tengah mungkin kayak Temanggung, Wonosobo sama Purworejo, awalnya di Iya. situ. Jadi 2023 awal saya udah di sana. 2022. 2022. Jadi 3 tahun sebelum 2 tahun apa kontestasi. 3 setelah Covid mulai mereda, saya mulai gerak di dapil Wonosobo, Temanggung sama Purworejo, awalnya di situ. Oke, Nah, kemudian ternyata ketika di tengah jalan, ketika proses pendaftaran caleg itu ada 3 tahap tuh. Ternyata di akhir saya sama pimpinan dipindah dapil. jadi Di udah menitinya di Iya, sini menitinya tapi udah digeser ke sini setahun gitu ya. lebih saya di situ. Di Wonosobo, Temanggung sama Purworejo Magelang itu kan itu hampir setahun lebih malah, pokoknya hampir setahun setengah. Oke. Nah, ketika di 2023 pertengahan habis Lebaran, tiba-tiba dipindah Oke. di dapil yang namanya Banjarnegara, Kebumen Berarti sama waktunya Purbalingga. waktunya kan mepet banget. waktunya cukup singkat, tetapi kemudian dipercaya oleh masyarakat di sana Iya. gitu ya untuk akhirnya menjadi wakil. Ada apa ya mungkin pengalaman di organisasi yang berperan atau hal semacam apa yang kemudian memang akhirnya bisa nih meskipun dalam waktu yang singkat nih Iya. dipercaya oleh masyarakat sana. Organisasi itu kan menempa kita ya, dari sisi leadership, dari sisi manajemen dan sebagainya. Nah, kekuatan itu yang saya ketika walaupun mendadak pindah dapil, maka apa yang pernah saya alami atau saya belajar dari berbagai organisasi itu saya lakukan di masa kampanye itu. Lalu saya bentuk tim-tim kecil yang banyak. Saya sowan ke kades-kades, saya sowan ke kiai-kiai, sowan tuh minimal 3 kali kayaknya. Karena mereka nggak kenal saya kan, orang baru. Iya, kan. benar-benar Iya. baru Jadi banget benar-benar gitu di situ. bahkan saya melakukan kampanye pun karena waktu saya harus bolak-balik dengan kerjaan yang ada di Jakarta, saya pakai badut akhirnya. Jadi pakai badut yang keliling ke masyarakat. Jadi akan melakukan permainan-permainan. Jadi saya nyiapin tim di Kebumen sama di Banjarnegara, itu dia keliling setiap hari itu membawa gift gitu ya, hadiah tapi harus main. Jadi game, pakainya game, terus nah peserta yang mau ikut game kan dapat hadiah nih, Iya. tapi wajib pakai kaos saya gitu. Oke, jadi strategi kampanyenya Iya. unik ya, karena biasa kalau orang-orang muda tuh strateginya memang strategi yang unik-unik gitu ya. Iya, karena gini, karena politisi senior saya bilang kalau kita yang ngumpulin kan boncos ya, Ya. harus ngumpulin, harus nyamonin. Nah saya pikir bagaimana kita melakukan satu kegiatan tapi masyarakat yang akhirnya kumpul sendiri tanpa kita undang. Iya. Jadi saya musikan di situ sambil bawa badut sama tim, terus kemudian ini loh ada perlombaan, silakan. Akhirnya mereka datang sendiri dong tanpa Oke, kita kumpulin. jadi mereka ini ada gula nih akhirnya Iya, di situ iya. sendiri gitu ya. Kira-kira Oke, gitu. baik. Nah ini Pak Jafar ini juga backgroundnya kalau tidak salah adalah seorang santri juga ya. Iya. Oke, nanti kita bahas nih bagaimana dengan background seorang santri ya kan, dan kemudian sekarang ini menjadi seorang anggota dewan, tentu saja ada hal-hal aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan pendidikan kesantrian dan lain sebagainya yang akan dibawa. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita.
Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Tokoh Kita dan masih bersama tokoh muda kita, Mas Jafar Sodik, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mas Jafar, kita lanjut lagi obrolan kita nih. Tadi sebelum break kita kasih clue sedikit gitu bahwa Mas Jafar ini backgroundnya adalah seorang santri, jadi aktivis dan juga santri gitu. Sebagai seorang aktivis, sebagai seorang santri, ada nggak sih kemudian yang menjadi tantangan tertentu ketika menduduki sebagai seorang wakil rakyat ini? Ya karena saya berangkat dari santri karena saya dulu nyantri di Temanggung. Oh di Jadi Temanggung, saya jadi santri di SMP, SMA itu di Temanggung. Jadi nyantri sekaligus sekolah. Nah, jadi dunia saya karena tahu pesantren dan emang di satu sisi juga P3 concern banget terkait pesantren karena UU yang kemarin UU pesantren yang sudah disahkan itu kan diinisiasi oleh P3 waktu itu UU pendidikan keagamaan awalnya rancangannya tahun 2011. Nah, ini goal karena memang pesantren ini kan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Iya. Nusantara bahkan lebih tua daripada apapun yang masih eksis ya. Dan itu ciri khas di kita karena ada boardingnya, ada pengasuhnya. Nah, selama ini pesantren itu berbeda, dikelola kan swasta dong. Iya. Negeri kan nggak punya. Iya, Nah, iya, makanya betul. karena selama ini dikelola swasta dan mereka selalu swasembada, harusnya dari pemerintah ini lebih perhatian khusus juga. Ya memang dengan UU pesantren ini sudah alhamdulillah dibanding sebelum-sebelumnya, tapi kan kita harus lebih concern lagi karena double-double loh orang pesantren itu. Yo sekolah, Iya. yo dia harus pesantren juga, maksudnya tidur di situ yang ngaji di di situ. situ. Artinya 24 jam. Di satu sisi mereka sebagai siswa yang justru sekolah di lembaga-lembaga pemerintahan, di satu sisi mereka juga Di swasta. Nah, pesantren ini kan membina akhlaknya udah teruji lah ya. Iya, betul. Nah, di situ kan sekolah hanya cuma 4 jam, 5 jam membina siswa sedang pesantren. Nah, perhatian ini harus lebih banyak. Harusnya. Karena selama ini kan masih bayangkan itu baru pesantren, belum di bawah pesantren namanya madrasah diniyah. Iya. Orang kalau mau pesantren biasanya kaderisasinya madrasah diniyah. Madrasah diniyah kaderisasinya TPQ. Nah, mereka kan lari ke pesantren. Nah, madrasah diniyah ini tuh harus udah masuk ke pesantren. Mereka harus perhatikan lagi. Bayangkan, gurunya saja, guru Madin itu baru kemarin dapat tunjangan dari provinsi. Itu pun 100.000 per bulan. Iya. Dicairkannya 6 bulan sekali. Iya. Itu baru dari tunjangan. Beda jauh dengan PNS atau ASN yang dilindungi negara. Nah, itu dari situ aja kan. Di samping itu belum lagi pengembangannya. Belum lagi alat asramanya. Itu juga pesantren itu identik kalau tidur itu kan kayak pindang dijejer-jejer. Iya, pakai Satu kasur kamar, lipat gitu atau pakai apa gitu ya. Satu kamar bisa 20 orang, 30 orang. Ini kan harus didukung. Entah itu dalam kesehatannya, nanti kan pesantren itu terkena gudikan. Kita negara harus hadir, pemerintah harus hadir dalam sisi kesehatan itu. Karena kalau gak gudikan, ini kan mitos ya. Iya. Tapi terjadi. Iya. Orang pesantren itu kalau nggak gudikan bukan santri, karena saking seringnya. Katanya kalau udah gatel itu berarti kerasan katanya. Iya, kerasan, dan padahal itu kan masalah kesehatan. Nah, Iya. itu hadir di satu sisi itu. Di satu sisi lagi belum lagi ada masalah di pesantren. Pesantrennya di Jawa Tengah 4.000 lebih loh, Mbak. 4.000 lebih, kita kan untuk mengantisipasi terkait kayak kemarin gegernya kasus pelecehan seksual atau bullying. Nah, hadirnya negara itu gimana? Konsep untuk mendampingi stimulan di pesantren gimana? Itu kita harus memastikan sehingga si santri-santri ini juga mau curhat. Kita kan mengantisipasi walaupun itu beberapa titik terjadi kemarin, tapi kan jangan sampai terjadi karena 24 jam mereka hidup di situ. Kalau ada apa-apa kan mereka lebih parah. Kalau sekolah jam 12 pulang, kalau ada masalah tinggal ngadu. Kalau mereka kan harus sebulan sekali baru ngubungin orang tua. Nah, itu harus hadir pemerintah di situ. Konsepnya gimana ya? Ini yang harus kita rembuk. Terutama saya di Komisi E. Nah, di Komisi E ini kan memang untuk kesejahteraan rakyat. Kalau di lingkup pesantren ini sebenarnya kan banyak tadi disampaikan kan, berarti soal pendidikannya, soal kesehatannya, di situ juga ada pemberdayaan perempuannya, kemudian perlindungan anaknya dan lain semua juga ada di Komisi E di situ kan. Berarti di lingkup pesantren ini apa yang kemudian tadi disebutkan ini yang negara harus hadir nih dalam persoalan-persoalan ini. Seperti apa konsepnya kalau dari Mas? Kita satu-satu ya, banyak banget dulu. Kemarin kita ketemu sama Ibu Menteri P3A, Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Pemberdayaan anak. Oke. Sama, saya minta juga ada konsep itu. Karena selama ini kan hanya kalau ada kejadian baru pendampingan.
intennya harus kerjasama dengan Kementerian Agama karena pesantren di bawah Kementerian Agama. Dari satu sisi itu aja kita belum selesai. Yang kedua dalam ekonomi, pemberdayaan ekonomi pesantren selama ini kan swasembada, itu kan kasihan mereka, harus jelas. Apakah BLU-nya lah, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Ekonominya mereka harus dihidupkan. Yang ketiga soal pendidikannya, banyak alumni pesantren ketika keluar itu malah banyak penganggurannya. Ada kemarin ada gitu aspirasi juga dari santri dari Kebumen, kita itu kalau misal luar mau kemana, itu harus jelas. Nah, kalau sekarang kan yang udah terbuka, secara terbuka menerima santri itu kan polisi yang ingin merekrut dari santri karena katanya akhlaknya lebih mental akhlaknya lebih diuji lah, lebih teruji kira-kira gitu. Itu dari output dari alumni pesantren mau kemana? Apakah semuanya jadi penceramah semua? Kan nggak mungkin. Iya, betul. Karena jumlahnya luar biasa. Terus yang kelima terkait tadi kesehatan juga, pendampingan gimana? Soal sirkulasi air kan harus ada prototipe, mereka disosialisasikan atau pendampingan pendataan 4.000 pesantren di Jawa Tengah itu yang terdaftar. Yang belum terdaftar tuh banyak. 4.000 terdaftar tuh yang ini kan, yang apa di bawah apa namanya lembaga apa tuh? Ya kan ada kalau di NU kan Rabitul Mahid Islamiyah. Iya, tapi kan itu di bawah Rabitul Mahid itu belum tentu semuanya terdaftar di Kemenak. Iya. Yang nanti dapat bantuan itu. Iya, yang dapat bantuan yang harus terdaftar ada daftar apa ya nomor apa namanya surat kayak surat statistiknya gitu. Iya. Nah, kesehatannya itu kan harus ada prototipe dari pemerintah sehingga nanti pendampingan setiap pesantren itu harus standarnya kayak gini nih. Air kalau untuk mandi tuh jangan pakai bak misalnya, harus mancur biar nggak gudigen itu. Iya, karena kebanyakan masih pakai bak gitu ya. Kalau sakit mau kemana? Kalau dia nggak punya pesantren, kalau yang gede-gede mungkin punya pelayanan kesehatan. Kalau yang nggak, KTP-nya bukan KTP situ. Iya. Mau kemana? Ini kan harus jelas nih. Misalnya pendataan di kabupaten, taruhlah di kabupaten saya di Kebumen, ada 90 pesantren. Kalau sakit mau kemana nih? Harus jelas, harus dengan Pemkabnya. Oh kalau pesantren ini larinya ke sini, kayak BPJS itu loh, biar jelas. Dan kalau belum BPJS gimana nih bocah cilik? Apakah ikut orang tuanya karena mereka? Masa kita harus pulang dulu? Iya, belum juga Nah rumahnya itu yang kayak gitu-gitu ya, diantisipasi itu harusnya kita jemput bola dong sebagai pemerintah itu. Nah tapi ketika kita diskusikan memang harus kerjasama karena contoh tadi dinas perlindungan perempuan ya itu nggak mungkin dia gerak sendiri, harus dari Kemenak kesehatannya harus dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan nanti pendidikannya alumni pelatihan apapun kayak paket C harus dinas pendidikan, banyak banget terlibat. Gitu. Jadi ini sekarang yang jadi upaya atau apa yang memang menjadi apa ya sesuatu yang dikejar dari Mas Jafar untuk ke situ gitu ya. Jadi memang concern saya salah satunya itu. Salah satunya, dan masih banyak yang lain lagi gitu aspirasi-aspirasi. Nanti seperti apa gitu kemudian mendapatkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang kemudian didiskusikan dan biar itu terjawab permasalahan masyarakat. Nanti kita lanjutkan obrolan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Ya, pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam Tokoh Kita dan masih bersama dengan Mas Jafar Sodik, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mas, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Menarik memang membicarakan tentang persoalan-persoalan yang memang sekarang ini harus dicari solusinya gitu ya terkait dengan pendidikan pesantren gitu yang juga salah satu bagian dari concernnya juga Komisi E di situ gitu. Nah, berkaitan dengan pendidikan pesantren itu tadi, salah satu yang kemudian jadi persoalan adalah sekarang ini masyarakat masih menganggap bahwa lulusan pesantren itu ada gap tertentu gitu dengan lulusan yang di luar pesantren. Kalau lulus pesantren tuh habis itu seperti apa gitu SDM-nya, skill-nya untuk kemudian terjun di masyarakat gitu. Nah, ini gimana nih Mas? Jadi gini, pertama stereotip orang masyarakat itu kalau lulusan pesantren jadi agamawan kan gitu. Padahal enggak. Pesantren itu hanya lembaga sama kayak lembaga pendidikan, cuman bedanya plusnya agama itu membina akhlak dia. Kalau nanti kedepannya mau jadi apa, itulah yang di dalam pesantren harusnya beragam, tergantung dia cita-citanya apa dong. Karena memang dulu ketika di pesantren itu diajarkan sejarah Islam, bahwa sejarah Islam itu yang kayak Ibnu Rushd misalnya mereka ahli kedokteran atau ahli filsafat, banyak banget mulai dari ahli astronomi itu diajarkan bahwa Anda
bahwa teman-teman santri itu kalau lulus harus mempelajari ilmu yang lain, kemudian di masyarakat jadi apapun yang penting bermanfaat. Termasuk saya misalnya jadi anggota DPRD kan gitu. Nah, kadang di pesantren itu karena mereka jarang ada kunjungan dari luar. Contoh lah saya, dulu saya pesantren itu ketika mau kuliah, mikirnya kan karena nggak dapat referensi, sehingga yang berbau agama semua jurusannya. Oh, ada sastra Arab, akhirnya saya kuliah di sastra Arab. Coba, ya ini harusnya didorong biar mereka punya referensi. Ini kan biar mereka masuk informasi bahwa yuk kalau kuliah itu mau jadi apa dulu nih. Jadi mereka setelah pesantren itu mau kemana larinya kalau kuliah, biar nggak bingung. Dapatlah sosialisasi itu. Nah ini jarang yang terjadi pesantren, karena kiainya pasti banyak kan ya kalau habis pesantren, kalau di masyarakat gini, kalau untuk jurusan kan dipastakan santri masing-masing. Nah artinya pesantren harus membuka diri, tetapi di luar ini semua harus masuk nih. Misalnya Mbak jadi host ya, itu masuk pesantren. Apa sih kerjaan host itu? Di TV mereka kan anak SMP pengen dong, kalau mikirnya aku pengen jadi yang muncul sering di TV, wawancara pejabat-pejabat. Tapi kan mereka nggak ngerti. Nah yang kayak gitu-gitu tuh harus lebih banyak masuk pesantren, sehingga banyak referensi. Yang kedua, ijazah pesantren ini terutama yang salaf itu kan banyak yang nggak berlaku, maksudnya nggak diakui. Oh gitu, belum diakui ya? Iya, kalau yang salaf ya, yang dia nggak punya sekolah. Nah makanya paket C ini harus masuk. Emang udah masih ada banyak beberapa, ya, yang masih salaf banyak. dan nggak ada paket, maksudnya nggak menyentuh ke situ gitu, paket C, paket. Pondok salaf kan kalau nggak kita di data, itu mereka kadang nggak ngeh, bukan karena nggak mau, karena nggak ngeh. Mereka itu merasa kalau lulus ya sudah ya memang kayak gini. Kalau misalnya mereka dikasih contoh di Paraan nih, di Pondok Pusat yang namanya Kiai Parmo Bersih, itu sekarang udah ada paketan. Jadi santri itu lulus plus mereka lulus dapat ijazah pesantren plus dapat ijazah paket C setara SMA. Yang diakui. Zaman saya dulu orang pondok salaf keluar mau kuliah nggak bisa. Iya, karena nggak ada. Karena nggak ijazah pondoknya nggak diakui. Nah jadi pemerintah datang dong atau ngedata kita, atau paling enak undang deh mana pondok-pondok yang perlu di ijazahnya diakui oleh negara, atau kita kirim dong paket C itu atau paket B. Nah itu kelar. Jadi lulus punya ijazah. Mereka bukan yang nggak mau kerja karena memang nggak punya ijazah itu. Dan mereka belum paham juga dari pihak pesantren untuk mengakses itu ya gitu. Nah dari dinas misalnya nih, kalau misalnya di daerah-daerah yang jadi daerah pemilihannya Mas Jafar sendiri, di situ kan banyak pesantrennya di situ juga. Nah ini sudah ada belum kayak misalnya dari dinas-dinas pendidikan tertentu atau misalnya dari Kementerian Agama, dari Departemen Agama setempat gitu ya, yang untuk ke situ gitu, jemput bola atau apa gitu. Kadang sistem kita itu di pemerintah itu nunggu. Jadi sebenarnya saya nggak bisa nyalahkan, tapi senangannya ya salahnya pendaftarnya si pesantrennya nggak daftar. Kemarin yang saya kunjungi pesantrennya kan belum terdaftar di kementerian. Jadi yang di Kebumen itu baru 90 berapa saya lupa, pokoknya 90-an. Yang terdaftar. Padahal kan banyak banget ya. Padahal kan ya banyak toh yang kecil-kecil. Kadang ya itu karena kita harusnya sistem kerja kita dari dinas atau dari kementerian itu didata dong, kan bisa mengunjungi kan bisa tinggal manggil aja kepala desa. Kan nggak ribet. Kepala desa di desanya jenengan ada berapa pesantren yang belum. Kalau pasti kepala desa punya, oh ya ada madrasah diniyah, ada ini. Kelar itu. Nggak ribet, nggak harus mengunjungi satu-satu, nggak, panggil aja. Caranya per kecamatan panggil dong, OPD-nya turun semua, bupati turun, per kecamatan satu-satu aja, misalnya 20 kecamatan atau taruhlah 40 kecamatan, 26 kecamatan di Kebumen. Sebulan kelar Mbak data. Tapi tinggal kunjung aja sekecamatan, kumpul semua kadesnya. Berapa deh Pak Kades? Ini nih, oke data. Nomor teleponnya berapa? Clear. Apa susahnya? Iya, tapi sebelumnya ini sistemnya sebenarnya nggak seribet itu juga ya, ketika memang mau daftar atau apa? Sebenarnya nggak seribet itu, karena orang itu kadang informasi yang kedua, si ininya nunggu. Persis kayak BPJS lah. Jadi nanti kita kalau mau BPJS. Ya dibahas ini karena memang soal kesehatan kan. Di satu sisi mindset kerja kita nunggu, lah kan kamu nggak daftar. Ya memang iya, tapi kan ya masyarakat kan butuh pelayanan dong. Iya, informasi itu masyarakat berhak untuk mendapatkan itu kan. Betul. Jadi tidak harus masyarakat tiba-tiba tahu sendiri, bisa mengakses informasi sendiri. Nanti kalau ada kejadian, plek kayak kemarin misalnya, saya nggak bisa nyebut lah di daerah tertentu,
ternyata pesantrennya nggak daftar, kita tutup. Masa kayak gitu sih sistem kerja kita? Karena pesantren bermasalah, kan bahaya ya. Kan misalnya ada bermasalah kan ke pesantren kayak nggak kayak sekolah gitu loh. Iya. Contoh wes langsung aja kita, ada pelecehan seksual misalnya. Betul. Kalau pesantren kan bahaya Mbak, sekali terjadi tutup langsung. Kalau di sekolah paling gurunya dipecat atau langsung dipenjarakan, clear, sekolah tetap berjalan. Kalau pesantren kan enggak. Nah ternyata ketika ditarik, kalau pesantrennya nggak terdaftar, Kemenak lepas tangan dong. Oh. Ya kan gitu. Karena tidak ada Karena dianggapnya ilegal gitu gitu ya. ilegal. Terus yang disalahkan kenapa kok orang tua nitip ke pesantren yang ilegal? Masa masuk lempar-lemparan kayak gitu? Iya, padahal kenyataannya di situ ada korban gitu. Ada korban, yang jadi masalah kan korbannya ini. Iya. Kasihan, ujung-ujungnya dia. Tapi secara administrasi paling saling lempar-lemparan gitu loh. Karena tugas dari pemerintah adalah kan ngawasin, pembinaan ngawasin. Betul. Jadi emang persoalan-persoalan ini yang harus didorong ya, Harus. pemecahan solusinya seperti apa gitu ya. Ini ada semacam proses legislasi atau hal tertentu nggak untuk terkait hal yang semacam ini di pendidikan pesantren gitu Mas di DPR? Maksudnya legislasi? Maksudnya ada sekarang ini ada nggak program-program untuk pembuatan peraturan daerah yang terkait dengan hal semacam Karena itu? kita udah ada UU pesantren, sebenarnya kalau lebih ke perdanya, nanti turunannya kan udah mulai ada. Nah tinggal anggaran sama sistem kerja kita itu mau gimana, pengawasannya ke pesantren itu kayak gimana sih? Kalau mau ngembangin pemerintah bantunya apa sih? Itu kan harus jelas. Karena pesantren paling enak tuh prototipenya apa sih? Jadi pesantren tinggal niru. Oh kalau dalam segi kesehatan yang saya bilang tadi itu, oh kayak gini. Kalau misalnya santri itu langsung misalnya bukan di kotak-kotak ya, bahasanya di zonasi. Kalau kawasan ini semua pesantren larinya ke puskesmas ini. Kalau rumah sakit ke sini. Jadi jelas alurnya. Dalam segi itu pun, dalam segi misalnya dia mau setiap tanggal misalnya Februari sebelum mereka lulus. Sosialisasi dari kampus-kampus yang dikoordinir oleh pemerintah untuk mensosialisasikan di pesantren sampai mau jurusan apa sih besok mau lulus gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu kan harus ada ini ya peta infrastrukturnya untuk kemana-kemananya. Nah untuk gitu. Pencegahan seksual misalnya atau pencegahan bullying misalnya betul. Yang terjadi hampir di semua lembaga pendidikan. Tapi pesantren kan 24 jam, dia nggak bisa ngadu langsung. Yang harus dibina siapa? Ustadznya dong. Ustadznya tinggal dikasih pelatihan, panggil dong. Kalau pengasuh kan karena pengasuh kan tokoh karismatik lah. Ustadznya yang cara penanganan orang dibully mereka tuh nggak tahu. Misalnya bisa jadi ini bullying atau enggak belum tahu mengidentifikasi itu bullying. Bisa jadi itu guyonan. Dia kan mereka tidak mengidentifikasikan bahwa orang yang dibully itu merasa kan ada di pesantren gasaan, tahu nggak? Gasa-gasa, gejologan lah. Kayak kita biasa lah waktu sekolah gitu. Nah tapi kan kita nggak tahu. Nah ustadz juga harus tahu bahwa yang istilahnya ya ustadz-ustadz yang di pesantren atau pengasuh-pengasuh yang di pembiasaan perkamar ada ketuanya tuh. Mereka harus sadar ini bullying. Antisipasinya gimana? Kalau terjadi bullying apa yang harus dilakukan? Jangan sampai pesantren itu kalau ada maling langsung bisa, kalau dulu ya, dulu zaman aku bisa langsung jadi bullying, bisa jadi digebukin oleh sesantri-santri senior. Itu kan sekarang kan mulai kurang lah. Kalau dulu kan kayak gitu. Mereka nggak tahu caranya istilahnya menangani hal tersebut. Jadi bullying itu bukan terjadi karena karena memang orangnya guyonan gitu tapi karena mereka dalam melakukan kesalahan bisa jadi dibullying. Misal dia melakukan kesalahan apa, taruhlah mengambil barang orang lalu dibullying. Kan kita nggak tahu, karena mereka nggak tahu caranya. Dan mereka juga hadirkan pelatihan kayak gimana. Jadi bukan hanya pemerintah itu kalau ada kejadian kita ini antisipasi, ya nggak bisa, mereka nggak tahu kok. Ustadz-ustadz tuh harus tahu caranya. Itu masih kurang ya berarti pelatihan sosialisasi hal semacam itu. Adanya tuh konsep di pusat, nanti di bawahnya nggak ada. Kemarin saya ngomong di kita udah. Ya udah tuh kayak gimana? Ini se-Indonesia loh. Jawa Tengah aja 4.000 loh yang terdaftar. Berarti selama ini kan kalau di sekolah negeri kan sudah ada tuh sekolah ramah anak apa. Nah ini mungkin pondok pesantren juga harus disasar semacam seperti itu ya. Kalau sekolah ramah anak kan udah jelas tuh seperti apa indikatornya apa. Misalnya kalau saya nanya, misalnya di rapat sama dinas, harusnya ada pendampingan. Harusnya jawabnya jangan kita sudah enggak. Kita ada 5 pesantren ramah anak. Kayak gimana konsepnya gini-gini. Berarti kalau setelah dibanding ke situ, kira-kira gitu. Atau gitu diterapkan
Yang tadinya zonasi biar jelas, kerjanya itu biar jelas gitu loh maksud saya. Yang lain jadi tinggal duplikasi gitu ya. Oke, baik. Kita masih punya satu segmen terakhir nanti Mas Jafar, obrolan kita semakin menarik sebenarnya, masih banyak banget yang pengen kita kupas ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Ya, masih bersama kami dalam Tokoh Kita bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mas Jafar Sodik. Ya, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana pendidikan, khususnya pendidikan di pesantren dan segala problematikanya yang kemudian sekarang ini diupayakan lah untuk menjadi ideal lah seperti itu ya, Mas Jafar ya. Nah, selain pendidikan gitu di Komisi ini juga banyak hal ya sebenarnya yang ingin dicapai lah targetnya. Nah, ini selain itu apa lagi nih, Mas Jafar, yang ingin secara pribadi lah dari Mas Jafar yang dibawa nih aspirasi-aspirasi dari masyarakat? Jelas yang paling teriak itu soal kesejahteraan ya. Lari-larinya ke ekonomi. Nah, sekarang gitu kita Jawa Tengah itu lagi fokus ke pengentasan kemiskinan ekstrim. Saya spesifik misalnya di dapil saya di Kebumen. Kebumen Banjar itu masuk 10 besar Kebumen Banjar 10 besar kabupaten termiskin. Purbalingga juga nggak? Ya, Purbalingga ya masuk. Purbalingga kayaknya 15 di bawah 15 sih. Oh, gitu. Yang paling parah Kebumen. Kebumen itu nomor 1 di Jawa Tengah. Sekarang Kebumen ya? Iya, 15%. Kemarin kan kalau nggak salah sebelumnya Wonosobo. Brebes. Oh, Brebes. Brebes. Iya, Brebes nomor 2. Oke. Jadi dari situ aja kita patokannya itu dulu deh, kesejahteraan itu berkaitan dengan pertama ekonomi, terus lapangan pekerjaan yang sempit berarti, yang ketiga adalah tentang layak hidupnya ya, pangannya, 4 pendidikan, banyak banget yang harus diurus dari pendidikannya deh. Kita 330.000 lebih tadi Pak Gubernur bilang yang habis dilantik Pak Lutfi, 330.000 lebih orang yang putus sekolah. Bayangin, 300 di Jawa Tengah. 330.000 putus sekolah. Berarti nggak sampai di. Nggak sampai SMP. Iya. Putus sekolah kan. Belum, yang itu kan ada rinciannya tuh 90.000 DO. 90.000 DO. 90.000 DO. Itu mau kemana? Kan gitu. Nah, dari segi pendidikan kelihatan. Kedua, terkait layak hidupnya. Kemarin sudah dibangun misalnya kita target 1 juta RPLH ya. Itu bagaimana realisasinya. Yang ketiga, lapangan pekerjaan kita. Makanya hashtag kabur aja dulu itu menggema di medsos ya. Karena memang realitanya susah nyari kerja di sini. Betul. Nah, dari sekian itu, permasalahan itu kita satu-satu, misalnya soal pengangguran lah, lapangan kerja itu. Kita cek yang punya pemerintah dulu deh. Pemerintah tuh punya apa? Taruhlah BUMD. Bawahnya BUMD dari kabupaten sama provinsi, ada BUMDes, ya kan? Dari situ gimana sih efektivitasnya? Cari dulu satu-satu. Yang kedua, balai kerja kita bermanfaat nggak? Bukan bermanfaat, maksimal nggak selama ini? Kalau misalnya kita balai kerja kita manfaatin, terus kerja sama dengan pabrik-pabrik sekitar atau tempat-tempat kerja untuk memaksimal kerja, balai kerja ini kan kalau saya keliling kemarin cuma 4 nih, yang di masalah yang aktif maksudnya? Bukan, yang dipelajari. Oke. Oh, maksudnya skill yang diajari di situ cuma 4? Itu dari zaman Pak Harto sampai sekarang itu nggak berubah itu. Jahit, oke. tata boga, bengkel, otomotif itu. Iya. Satunya lagi saya lupa. Apa lagi ya? Itu bangun rumah itu apa namanya? Oh, bangunan ya? Ya, apa bangunan. namanya? Teknik teknik bangunan. Itu aja. Oke. Mbak lagi kecil juga kalau ke balai kerja pasti jawabnya itu. Iya, jahit. Jahit sama otomotif. Iya. Udah coba bayangin santri tiba-tiba kalau misalnya saya pulang pesantren tiba-tiba nggak pernah sekolah masuk ke balai kerja otomotif lagi. Padahal sekarang itu kerja itu terbuka dengan dengan pasar yang sangat terbuka. Iya. Marketing belum. Pertelevisian. Ada nggak tuh di balai kerja? Kalau mau jadi misalnya kameramen host, nggak ada Mbak. Balai kerja itu monoton. Harusnya lihat dulu yang dipunya pemerintah. Jangan ngantemin sana harus perusahaan ini nyiapin pelatihan ini. You punya balai kerja maksimal itu ada anggarannya. Bahkan pegawainya di PNS.
Jadi artinya harus upgrade dong. Ini zaman udah berubah. Orang pakai affiliate Shopee sama TikTok aja udah dapat duit. Kenapa nggak latihan itu? Kita balik kerja, ambil mama. Karena kemarin ketika saya reses, emak-emak kan penting kasih kerja. Saya nanya, lebih enak dikasih bantuan, apa tuh yang 600.000 ya? Bantuan langsung atau dikasih pekerjaan tuh. Lah mama kerjanya apa? Suruh otomotif. Kan nggak mungkin. Udah sepuh Terus suruh misalnya jahit ke balai kerja suruh jahit lagi. Kalau misalnya jahit mau kemana nih? Ada nggak di situ pabrik garment? Yang kayak gitu-gitu harusnya upgrade dong. Kita maksimalin pemerintah itu yang punya pemerintah dulu. Kasih contoh dulu sebelum ngantem istilahnya perusahaan-perusahaan yang gede-gede suruh nyapin. Betul itu, tapi kan kita punya yang dianggarkan. Nah, balai kerja mau kemana? Terus target berapa? Kalau misalnya satu kabupaten dikasih target balai kerja itu 1.000, 2.000 per bulan lah 500. Berarti kali berapa? 12 bulan, setahun ada 6.000 yang latihan kerja. Kita salurkan di situ. Kalau udah ada 6.000 orang terampil, panggil dong investor. Buat pabrik di situ ini loh udah siap. Bayangkan itu setiap kabupaten 6.000 kali 30 berapa tuh? Ya udah dari pemerintah itu udah kelihatan. Artinya upgrade itu dulu dari lapangan pekerjaan. Terus pendidikan, memastikan pendidikan itu mereka harus yang tadi itu ya sampai 300.000 lebih. Kalau yang DO mau kemana? Udah di DO terus didiemin. Apakah dipesantrenkan? Apakah ke sekolah paket C atau pendampingan khusus karena mungkin berkebutuhan khusus, harus jelas dong kelarinya kemana. Jangan sampai dibuat bingung gitu loh. Itu karena berkaitan semua nih. Itu banyak. Nah, kesehatan terus apalagi tadi ekonomi. Pendidikan, terus kemudian ya tadi masuk kesehatan belum kesehatan ini juga sama. Kasusnya soal kesehatan. Pertama pelayanan kesehatan kita. Jangan sampai kalah dengan swasta dong. Masa udah BPJS gratis dibiayai negara, kan dibiayai, kan nggak ada yang gratis, tetap harus dibiayai negara, bentuknya BPJS, nanti yang bayar negara, BPJS kan. Masa pelayanannya kalah dengan yang swasta? Yang puskesmas naikin gridnya jadi rumah sakit tipe D. Anggaran dari pemerintah, itu dari situ. Kedua, jangan sampai ini yang sangat-sangat apa ya namanya, nggak selesai-selesai. Ini terkait orang berobat, BPJS-nya mati, nunggu dulu administrasi pulangkan lagi. Nunggu keburu nggak, iya klasik banget. Iya, dan itu masih terjadi terus loh. Ya itu karena nggak ada sistem yang jelas, karena yang ini nunggu karena kenapa dia nggak daftarkan? Karena nggak kalau saya balik aja, ya itu balik lagi, kumpulin aja kepala desa. Paling enak tuh kepala desa kumpulin, ada masalah warga itu kan apa ngadu kepala desa. Ada berapa nih yang BPJS yang nggak aktif Pak Kades? Data dong, udah clear itu. Jadi setiap tahun periodik dong, di-upgrade dong. Jangan sampai ada kejadian baru balik lagi. Nanti kadesnya dioyak-oyak suruh buat surat. Klasik banget. Kita susah jemput bola tuh susah. Nanti alasannya nggak ada anggaran. Nah itu baru mau saya tanyakan. Nah itu komisi E tugasnya. Dianggarkan langsung. Ini sekarang ada efisiensi anggaran, nanti makin susah lagi loh banyak hal loh. Efisiensi yang saya baca selama ini itu kan berkaitan dengan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang memang tidak untuk sementara kayaknya nggak terlalu perlu ya, kayak misalnya jalan-jalan ke luar negeri, kemudian seremonial. Ya seremonial itu nggak masalah sih, karena memang ini untuk biar negara punya uang kan. Prabowo luar biasa tuh, mau satu di sisi mau muter, satu lagi untuk pelayanan. Untuk pelayanan nggak ada masalah. Sekarang nih, kenapa rumah sakit swasta lebih pelayanannya enak? Kira-kira nggak tahu Mbak Septi ngerasain nggak sih? Aku aja ngerasain. Iya. Jauh ya memang harus banyak, karena mungkin terlalu banyak di negeri. Tapi kan pelayanan ini loh. Iya betul. Jadi permasalahan kalau ngomongin kesejahteraan sosial gitu ya, kesejahteraan rakyat ini banyak sekali kan indikatornya yang memang harus di pendidikan, kesehatan, kemudian yang pertama adalah ekonomi tadi. Masih banyak problematika di situ yang memang perlu diupayakan untuk menjadi ideal lah ya, sesuai harapan masyarakat gitu. Nah ini karena waktu kita terbatas Mas Jafar, sebenarnya ngobrolnya ini menarik sekali ya ngomongin hal ini dengan orang yang juga sangat memahami persoalan-persoalan yang ada di masyarakat gitu. Nah terakhir nih Mas Jafar, mungkin apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah terkait sebagai seorang anggota Dewan dan harapannya ke negara ini seperti apa? Ya, saya berharap masyarakat Jawa Tengah ini garis kemiskinannya turun, kesejahteraan bertambah, pendidikan maju. Kalau perlu malah saya berpikiran bahwa
Jawa Tengah ini banyak pesantren, itu menjadi pusat studi Islam baik di nasional maupun internasional. Tinggal nanti konsepnya gimana, standarisasi internasional gimana, itu dalam pendidikan. Dalam hal kesehatan saya juga mendorong nanti di Komisi A untuk terkait persoalan BPJS yang nggak kelar-kelar dan pelayanannya. Terus pengangguran juga kita gimana caranya membantu mendorong pemerintah bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, sehingga hashtag kabur aja itu paling tidak diganti dengan hashtag stay cool di Central Java, kira-kira kayak gitulah. Jangan kabur gitu Iya, ya, jangan kabur, kita benahi bareng-bareng. Karena negara kita itu luar biasa, dikasih oleh Tuhan itu sama Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa, mulai dari sumber daya alam maupun suhu, terus apalagi keramahan dari warganya. Kira-kira nggak sama kayak luar negeri lah, nggak enak di luar negeri itu. Karena kita sebenarnya punya semuanya Iya, ya, semua. tapi mudah-mudahan apa yang jadi harapannya Mas Jafar ini juga harapan kita semua, mudah-mudahan bisa segera terwujud ya. Iya, iya, Nggak boleh kabur aja dulu ya Mas ya. Iya. Oke, kita benahi bareng-bareng ya. Mudah-mudahan bisa, amin gitu. Amin, ya. amin, amin. Oke, baik, sekali terima kasih Mas Jafar Terima kasih, Mbak atas Septi. waktunya. Mudah-mudahan Mbak apa Ayu. yang kita obrolkan ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah, dan menjadi cita-cita kita semua seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Jafar Sodik, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan terakhir saya Septulan Dari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.